Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Kalau saya kebetulan kemarin agak terserang batuk, jadi lumayan harus banyak minum. Kalian juga sebagai pembelajaran jangan lupa selalu banyak minum, makan yang cukup, istirahat yang cukup, karena cuacanya sedang berubah-ubah, jadi harus selalu menjaga kesehatan. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, silakan Kak Emil untuk memimpin berdoa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak semuanya, sebagai bentuk untuk menambah rasa nasionalisme kita, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa nih, kita harus menyanyikan lagu wajib. Dan lagu wajib untuk hari ini yang akan kita nyanyikan itu Garuda Pancasila. Oke, semuanya silakan berdiri dulu. Berdiri. Ada yang mau jadi dirjen ya? Depan? Enggak, kalau saya aja mikir ya. Ayo Mus, berdiri dulu Mus. Oke. Pada hafal kan lagu ini kan? Wah. Mulai. Mulai gimana? 1, 2, 3 langsung mulai bait pertama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Nah, sama ini. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekali lagi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Seperti biasa, sebelum saya mulai, saya mau absen dulu nih. Karena terlihatnya tidak semua hadir, jadi saya coba absen dulu ya. Arif Awalul Hidayat, Ajrin, Hadir. Arif, Ajrin hadir, Baru. Hadir. Oh iya lupa, ketika kalian bilang hadir, saya pengen kalian berdiri supaya saya bisa lihat kerapihannya. Diulangi lagi dari tadi tuh. Arif, hadir. Ajrin, Pak. Baru, Hadir. Iha, Risa, Hadir. lalu Rizky Yulian, Hadir. Muhammad Nur Mustafa, Hadir. Muhammad Asfa, Sakit. Sakit, Muhammad Rafi, Hadir. Muhammad Ahmad Fadilan, Hadir. Rafal, Hadir. Rizky Muhammad Karim. Hadir. Bagus. Saya Kak Hadir. Sakit apa? Iya. Sakit aja ya pokoknya. Dehidrasi. Dehidrasi. Yurani kan? Hadir. Yusuf Abdurrahman. Hadir. Iya, alhamdulillah ya. Jadi pelajaran juga buat kalian ya, seperti yang tadi di awal saya bilang, karena memang cuaca tidak menentu, jadi jaga kesehatannya. Oke, nanti jangan lupa ya untuk kalian, saya ada Asfat yang kebetulan sakit di
diinformasikan apa saja yang nanti akan kita pelajari. Oke, siap? Siap. Saat ini ada yang mau ditanyakan? Ya. Tidak? Aman-aman saja? Sip. Oke, sebelum kita mulai ke materi hari ini, saya mau tanya dulu ke kalian. Materi minggu lalu yang telah kita pelajari apa sih? Oh iya, silakan. Tentang algoritma. Algoritma itu apa saja? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa menambahkan? Yang sudah dipelajari algoritma itu ada algoritma berupa teks dan satu lagi apa? Yang berupa gambar? Siapa yang tahu? Awal? Berupa teks, algoritma berupa teks dan flowchart. Kalau flowchart itu bentuknya apa? Gambar. Oke, good. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang algoritma berupa teks dan Flowchart. ada yang tahu lagi atau sudah saatnya kita mulai saja pembelajaran hari ini? Itu materi intinya sudah aman? Aman. Pada semangat, teman tadi sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Pada ini belum sarapan. Oke, kita lanjut ya. Mata pelajaran saya kan sudah pada tahu kan? Mata pelajaran apa? Pemrograman berorientasi objek. Nah, untuk materi hari ini kita akan bahas tentang paradigma pemrograman berorientasi objek. Sebelum kita bahas intinya, kalian harus tahu dulu nih tujuan atau manfaat setelah kita belajar dari materi paradigma pemrograman berorientasi objek. Jadi nanti diharapkan setelah kalian menyimak, berarti kalian sebelum berdiskusi, nanti ada sesi diskusi, kalian menyimak dulu. Setelah menyimak, itu diharapkan kalian bisa memahami paradigma pemrograman berorientasi objek dengan nah. Lalu yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik dapat mempresentasikan paradigma pemrograman berorientasi objek dengan percaya diri. Berarti tujuannya kalian harus bisa memahami, dan yang kedua kalian harus bisa mempresentasikan dengan percaya diri. Paham ya? Kok balik lagi? Salah ya? Sini. Oke, sebelum masuk ke materi ini, silakan kalian simak dulu video pembelajaran tentang pemrograman berorientasi objek. Simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hai, jumpa lagi bersama saya Maulidayanti. Nah, kali ini saya akan bahas tentang materi pemrograman. Ini berdasarkan request kalian karena banyak yang komen atau DM bilang kalau mau dibahas yang dasar dulu, jangan langsung yang tinggi-tinggi dong pemrogramannya. Oke, hari ini saya akan nurutin kemauan kalian. Saya akan bahas dasar tentang pemrograman berorientasi objek. Jadi yang melewatkan video ini, kalau kalian rasa ini bermanfaat, silakan di-share. Kemudian kalian juga bisa komen mau video apa lagi yang akan saya buatkan nantinya. Dan jangan lupa subscribe ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi. Nah, kalau materi dasar dari pemrograman berorientasi objek ini, yang harus kita tahu adalah kelas, kemudian ada objek, kemudian ada atribut dan juga metode. 4 hal utama yang harus kalian tahu dalam membangun sebuah program, khususnya di pemrograman berorientasi objek. Oke, selanjutnya kita akan bahas materinya. Yang pertama, kita harus tahu apa itu kelas. Ya. Dari kelas itu adalah sebuah kerangka untuk menaruh semua objek, misalnya beberapa objek dengan tujuan tertentu atau tujuan tertentu. Jadi kelas ini adalah sebuah kerangka. Kalau saya gambarkan, ini saya sudah siapkan, itu adalah sebuah kerangka mobil. Jadi di sini ada kerangka mobil. Kalau nantinya mau jadi mobil apa, itu bisa terserah objek yang akan diberikan. Jadi kelas itu pada intinya adalah sebuah kerangka. Paham kan ya? Nah, kalau objek ini adalah yang bisa dibedakan antara objek satu dengan objek yang lain. Misalnya apa? Misalnya kalau namanya mobil kan banyak, tapi kita bisa membedakan mana itu mobil sport, mana itu mobil misalnya ini mobil pribadi gitu kan. Terus ada lagi ada truk, terus ada pick up, ada bis gitu kan. Jadi macam-macam nih objeknya mau dibuat apa. Nah, tergantung kalian nanti mengolah-ngatiknya. Jadi tahu ya bedanya, kelasnya adalah kerangka, kemudian objek itu adalah yang di dalamnya. Kemudian atribut ini yang dapat atau data yang dapat membedakan
membedakan objek satu dengan objek yang lain. Tapi kalau warnanya sama, terus mereknya sama, yang beda apa? Bisa juga dari plat nomor. Nah, plat nomor ini kan pasti beda. Terus kemudian kalian bisa cari nomor mesinnya misalnya. Itu adalah atribut dari suatu objek. Jadi yang membedakan antara objek satu dengan objek yang lain. Dan yang terakhir adalah metode. Metode itu apa yang dilakukan oleh sebuah objek. Jadi kalau misalnya seseorang bisa berjalan nih, kalau misalnya tadi kita sudah ambil mobil gitu kan, jenis-jenisnya mobil udah tahu, makanya sekarang yang dilakukan mobil itu apa sih? Contohnya, dia akan maju, kemudian mundur, kemudian berhenti. Itu adalah metode yang dilakukan oleh kelas kita. Paham kan sampai sini? Gampang sekali. Jadi kalian jangan takut untuk belajar program. Program itu mudah sebenarnya, hanya saja kita harus tahu konsepnya terlebih dahulu. Oke, mungkin video kali ini cukup ya. Dan jangan lupa belajar lagi untuk skrip, kalian bisa cari di mana aja banyak, gitu kan? Kalian bisa belajar lagi. Oke, see you next time. Oke, gimana? Sudah simak videonya? Setelah menyimak video tadi, kira-kira apa saja yang bisa kalian dapatkan dari video yang tadi? Silakan, ada yang mau memberi tanggapan? Saya Pak, Ya, saya jadi mengetahui tentang paradigma PBO. paradigma PBO. Jadi ada apa saja yang ada di dalam paradigma PBO itu? Kelas. Iya, ya, ada kelas, terus Objek, terus atribut, terus metode. Kalau kelas tadi itu apa? Perangkat, kata awal perangkat. Yang lain? apa yang Kelas itu kata awal tadi perangkat. Kata yang lain apa? Sama. Karena di video tadi dijelaskan ya, kata si tetehnya. Katanya intinya kalau kelas itu adalah perangkat. Terus objek apa objek? objek itu bentuk yang akan dibuat. Bentuk yang akan dibuat dan berdasarkan dari sebuah ya, dari sebuah rangka itu tadi apa? Kelas. Oke, good. Lalu metode Metode itu fungsi. ya, betul. Cara atau fungsi atau apa yang bisa dilakukan oleh sebuah Objek. Lalu yang terakhir ada atribut. Atribut apa tadi? Tanda. Hah? Ciri. Ciri-ciri ya, sesuatu yang bisa membedakan antara objek yang satu dengan good. Oke ya, bagus kalian menyimak videonya dengan sangat baik. Kita next ke video lagi. Oke, nah sekarang saya coba menjelaskan dulu sedikit. Setelah kalian menyimak video yang tadi, kalian sekarang silakan menyimak dulu ya. Saya akan berikan dulu sedikit gambaran tentang PBO. Jadi PBO itu metode sebenarnya. Jadi kalau misalkan dari kalian ada yang menganggap PBO itu bahasa pemrograman, PBO itu bukan bahasa pemrograman, tapi cara kita menuliskan sebuah bahasa pemrograman. Nah, caranya itu adalah PBO. Jadi di mana semua data maupun fungsi itu didefinisikan dulu ke dalam beberapa kelas atau objek. Seperti tadi contohnya, tadi ada kelas mobil. Mobil itu kan bisa kita jadikan objek banyak. Objeknya salah satunya ada apa? Tadi ada mobil sport, terus ada mobil truk dan sebagainya. Jadi kita kelompokkan dulu datanya sebelum memulai pemrograman. Oke, dilanjutkan. Nah, biasa metode PBO itu biasa dikenal dengan istilahnya apa? OP. Kalau bahasa Inggrisnya OP, Object Oriented Programming. Jadi metode ini bisa memberikan fleksibilitas yang lebih banyak, pengubahan program yang mudah dan sangat cocok digunakan untuk pemrograman yang berskala besar. Nah, masalahnya ketika kita mau mempraktekkan PBO, kita harus tahu dulu lingkungan sekitar. Ya, seperti tadi ketika kita misalkan ingin membuat sebuah aplikasi, kita harus paham dulu dengan lingkungan sekitar. Makanya sekarang di awal pembelajaran ini kalian minimal harus bisa dulu mengelompokkan data dari lingkungan sekitar kalian. Paham ya? Minimal nih di lingkungan sekitar kita, di kelas dulu. Kira-kira ada berapa objek di dalam kelas ini? Atau ada berapa kelas minimal? Ada yang tahu nggak? Kalau
Kalau kita itu apa? Kita kalau saya di depan sebagai apa? Guru. Berarti saya itu kelasnya guru. Kalau kalian sebagai berarti kelasnya murid. Saya itu akan menjadi objek ketika saya sudah membawakan seperti di depan nih. Saya jadi guru PWO misalnya. Namanya saya punya nama kan? Berarti saya punya atributnya ada apa? Nama gurunya apa? Mata pelajaran yang diajarinnya. Seperti itu. Kalian juga sama. Kalian kelas kalian apa? Siswa. Jadi objek kalau sudah mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Contohnya apa? Di sini ada berapa objek? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti ada 13 objek. Dari 13 objek di sini, kalian punya atribut. Apa yang dipunyai atribut kalian? Muka, betul. Nah, rambut, nama, ada rambut, ada apa lagi? Apa lagi? wajah, Hah? bentuk wajah, apa lagi? kulit, warna kulit, Punya tangan, punya kaki, gitu ya. Oke, bisa paham sampai sini? Jadi PBO itu dimulai dari kalian bisa menganalisa atau bisa mengidentifikasi ada objek apa saja di lingkungan sekitar. Oke, next. Nah, OOP atau PBO itu mempunyai item-item inti. Nah, yang akan kita pelajari ini item yang sebelah sini dulu nih. Ada 4 unsur yang penting. Kalau ini yang sebelah sini ini nanti akan kita pelajarinya di pertemuan selanjutnya. Kalau yang ini objek, kelas, metode, atribut itu yang tadi kalian simak di video. Yang pertama kita bahas dulu ya. Kelas itu apa? Tadi menurut video juga sama ya. Jadi kelas itu rangka dasar dari sebuah objek. Lalu yang kedua, objek itu apa? objek, Hasil konkret dari kelas. Kalian bisa baca di depan ya. Lalu untuk metode itu apa? Dan yang terakhir ya, gitu ya. Jadi data yang terdapat di dalam sebuah kelas itu disebut Jadi apa saja nih? Saya mau sebelum lanjut ke slide selanjutnya, saya mau recek lagi. Yang sudah kalian dapatkan dari pembahasan yang tadi, yang pertama kalian tahu tentang kelas, kedua yang ketiga atribut, yang keempat Oke, clear ya. Jadi kita akan belajar ke 4 itu untuk kali ini. Nah, ini contohnya seperti yang tadi ya. Saya agak bingung, takutnya kalian nggak kelihatan. Terlihat jelasan ya, saya ulang juga. Nah, ini contohnya. Jadi seperti tadi ya, kelas. Kalau ini kita coba gambarkan lebih jelas lagi. Kelas itu adalah kerangka dari sebuah objek. Kelas di sini terdapat sebuah kelas namanya mobil. Nah, bisa menjadi objek atau kita bisa jadikan objek dari kerangka ini adalah contoh-contoh merek mobilnya. Jadi kalau misalkan kita membuat sebuah objek, yang satu misalkan objeknya Audi, yang kedua objeknya Nissan, yang ketiga objeknya Volvo. Nah, nanti kalian bisa tambahkan lagi. Kalau misalkan kalian mau membuat aplikasi, kalian bisa tambahkan lagi dengan kalau itu atribut yang lain. Contohnya nih, dari kelas ini kira-kira kalian bisa bikin aplikasi apa? Apa coba? apa ya? Iya. Kalau kalian masuk ke minimarket, biasanya suka ada apa? Sebelum masuk? Pintu apa? Pintu Kalau keluar kalian cuma ngambil tiket dulu kan pas masuk? Kalau keluar ngasih tiket kan? Kira-kira aplikasi yang objeknya mobil itu apa? Yang tadi aplikasi Parkir. ya betul. Jadi dimulai dari objek mobil kita bisa bikin aplikasi parkir. Aplikasi apa lagi yang kalian tahu? Scan. Terus transportasi online ada kan pakai aplikasi? Ya, baik. Ya boleh. Apa itu aplikasi online itu banyak? Seperti itu ya. Itu dimulai dari sebuah objek. Kenapa aplikasi itu jadi besar? Karena bisa mendeteksi kebutuhan di sekitarnya.
Makanya kalian sebelum membuat sebuah aplikasi, kalian harus peka dulu dengan lingkungan sekitar ya, supaya aplikasinya bermanfaat. Karena objek di sekitaran kalian itu bisa dimanfaatkan menjadi sebuah aplikasi seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini sebenarnya kalian bisa baca di mana saja ya untuk kelebihan dan kekurangannya. Tapi saya coba bacakan. Ada yang mau bacakan nggak nih? Siapa yang mau bacakan? KM dulu nih. Yang pertama, kelebihan dari PPO itu ini. Silahkan bacakan. Sistem program dapat dimodifikasi tanpa melibatkan banyak modul, di mana hanya objek saja yang terlibat. Selain itu, sistem program dapat dikembangkan sampai skala paling kompleks. Ya, oke. Kelebihan yang kedua, Ihan bisa bantu bacakan Ihan. Kedua, bagian dari software dapat dengan mudah di maintenance jika ada perubahan meskipun dalam skala yang cukup besar. Oke, selanjutnya Yura, coba bacakan Yura. Yang ketiga, metode ini didukung oleh banyak library sehingga mempercepat penjelasan program dan juga proyek berikutnya. cek silakan. Yang selanjutnya, awal, baca awal. Faster development tentu akan mengurangi biaya pengembangan pembuatan program. Yang terakhir, kelebihannya high quality software. Ajin boleh bantu baca Ajin? Udah kelihatan ya? Higher quality software faster development akan memberikan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk proses verifikasi software. Ya, sip. Jadi kalau dibaca dari kelebihannya, intinya kelebihan ketika kita membuat sebuah aplikasi dengan metode PPO itu lebih mudah dalam perawatan. Karena itu yang mungkin membuat aplikasi bernilai lebih lama. Kalau mudah dirawat akan semakin lama. Seperti hubungan. Ya, kalau kalian ada yang membaca, ketika kita bisa merawat hubungan itu dengan baik, maka Awen. Ya, jujur. setuju kan? Setuju kan? Pasti langgeng kan? Kalau kita tidak bisa merawatnya dengan baik, maka cepat putus ya. Ya. Cepat putus ya. Ya, kita balik lagi ke materi sekarang. Seperti manusia ya, kalau punya kelebihan pasti Ada kekurangan. Nah, kekurangannya kalian silahkan baca. Yang pertama, coba baca pesan. Untuk beberapa programmer butuh waktu untuk terbiasa dengan OOP. Ya, sama ya. Ketika aku dan kamu kalau mau lama harus terbiasa dulu ya. Iya, Ci. Siapa nih yang sudah punya ayam di sini? Lanjutkan ya. Jadi untuk beberapa programmer memang butuh waktu untuk terbiasa dengan OOP. Karena cara yang berbeda pasti membutuhkan waktu yang berbeda untuk membiasakannya. Seperti itu ya. Lalu yang kedua silakan baca Reval. Gak baca. Coba ke depan baca. Ukuran program yang dibuat dengan metode ini cukup besar. Ya. Karena itu ya, karena kita mengelompokkan dulu objek yang kita mau jadikan aplikasi, kita kumpulkan dulu, maka nanti hasilnya bakal lebih besar. Jadi kita harus menyediakan space yang agak besar. Tapi ketika manfaatnya berbanding lurus dengan apa yang disediakan, lebih baik seperti itu. Daripada ruangannya kecil tapi manfaatnya kecil juga, kan kurang baik. Oke, yang selanjutnya, siapa yang mau baca? Mau ngacu atau mau saya tunjuk lagi? Tunjuk Yusuf atau kalau gitu? Yusuf baca Yusuf. Rantai program berlapar. Silakan Yusuf baca yang nomor 3, kekurangan dari PPO apa? Rantai program berlapar. Ya, time program lebih lambat. Karena apa? Karena tadi karena kita membutuhkan space yang agak besar, yang lebih besar daripada cara yang lain, metode yang lain, ya. Membutuhkan runtime yang lebih lama. Oke? Selanjutnya yang nomor 4 nih, kelemahan dari PPO. Siapa yang mau baca? Tadi siapa yang ditunjuk? Rizky kali. Mustafa, Mustafa.
Baca kan ini Mustafa? Tidak semua masalah program bisa diselesaikan dengan KOP. Ya, itu ya. Sama seperti cara-cara yang lain. Ketika kita punya sebuah cara, tidak mungkin ya cara itu bisa menyelesaikan berbagai permasalahan. Sama dengan OOP juga, karena ini merupakan sebuah metode, jadi ada beberapa hal yang memang tidak bisa diselesaikan dengan OOP. Tapi ini adalah metode atau cara pemrograman yang paling populer pada saat ini. Jadi mau tidak mau kita harus mempelajari itu. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini saya cuma mengasih gambaran saja. Karena di awal kemarin kita sudah fix ya kita OOP-nya mau pakai apa? PHP. Ya. Jadi bahasa PHP yang kita gunakan di depan. Tetapi ini untuk pengetahuan kalian, tidak semua bahasa pemrograman itu mendukung penggunaan paradigma objek. Jadi ada beberapa yang bisa. Jadi ini yang bisa saja nih. Kalian dari ke-7 bahasa pemrograman ini ada yang pernah coba tidak? PHP ada yang tahu? Tahu lah, kan kita tahu. Java? Belum. Python? Siapa yang tahu tadi apa? Awal tahu? Python ya. Kenapa awal tahu Python? Harus contoh dulu awal tuh. Jadi awal improvisasi belajar Python. Mengawali. Awal Ruby ada yang pernah belajar Ruby? Belum. Kita sudah saya kelas 1 ya. Saya kelas 1 pakai C++ sebenarnya bisa pakai PWO, tapi waktu di kelas 1 kan kalian pemrograman prosedural. Jadi kalian runut gitu ya dari A, B, C, D. Nanti kalau PWO beda. DRP ada yang sudah pernah coba? C++? Sisa ini salah. Sisa ada yang sudah pernah coba? Belum. Nah kalau sisa itu ini mas sebagai info saja ya. Sisa itu mirip dengan Java, cuma masalahnya kalian juga belum belajar Java kan? Jadi susah untuk menggambarkan. Oke, nggak apa-apa ya. Ini cuma sebagai pengetahuan kalian saja. Oke, setelah cukup nih tadi berapa menit saya menjelaskan, tidak sampai 15 menit ya kayaknya. Kurang ya? Oke, sekarang ini nih kegiatan yang mungkin kalian tunggu-tunggu. Kita coba bikin kelompok dulu. Cuman kelompoknya sudah saya buat. Jadi bukan diktator. Saya membuat kelompok itu bukan karena diktator saya menentukan bukan. Tapi setelah saya analisa, yang ini kayaknya cocok sama ini. Gitu. Jadi saya coba dulu seperti itu. Tapi nanti ketika pas pelaksanaannya, kalian banyak cocoknya, seperti rumah tangga kalau banyak cocoknya tidak baik. Ya. Tapi jangan bisa juga. Nanti kita coba cari solusinya. Oke, ini untuk pembagian kelompoknya. Silakan kalian bisa mengkondisikan tempat duduknya, duduk sesuai dengan kelompoknya. Kalian duduknya di kelompok rata-rata ya. Ada dua. Awal Ajwin, Rizal sama saya. Silakan kalian duduk dan sama Yusuf. Oh, karena siapa yang udah masuk ya? Udah, mana? Oke, gak apa-apa. Mana Yusuf sama Mustafa? Duduknya coba kelompoknya biar lebih jelas. Ya. Jangan terlalu jauh juga sih. Jadi kelas sekolah. Nah, di situ boleh. Kalian Oke ya. Untuk mempermudah kalian atau untuk mengarahkan kalian mengerjakan apa yang akan dikerjakan nanti setelah ini, saya bagikan dulu LKPD-nya ya. Dibagikan yang enggak ada.
Oke, coba sebelum kalian mengerjakan, kalian perhatikan dulu nih. Ada beberapa hal yang mau saya informasikan terlebih dahulu. Yang pertama, kalian silakan ikuti cara untuk mengerjakan LKPD-nya. Jadi LKPD ini cuma sebagai panduan saja kalian mengerjakan apa yang nanti jadi hasil akhirnya. Hasil akhirnya tadi kan sudah dibilang di awalnya kalian harus presentasi di depan. Jadi nanti perwakilan kelompoknya silakan presentasi. Nah, untuk memandu kalian mendapatkan hasil yang terbaik itu ada LKPD di situ. Nah, untuk yang pertama, untuk di halaman kedua ini pembuat kerjanya. Jadi nanti kalian silakan cari dulu pengertian paradigma, pengertian objek, kelebihan PBO, kekurangan PBO, sebenarnya sudah ada tadi ya. Cuman saya ingin kalian lebih menggali informasi lagi. Silakan boleh menggunakan handphone. Udah pada punya kuota kan? Punya. Kalau tidak ada kuota, silakan nanti tethering ke tethering. Silakan akses itu apa? Ada wifi MBL di sini. MBL wifi. Kalau tidak salah ya. Oke, nanti silakan kalian bisa ke situ. Lalu nanti kesimpulannya, kalian bisa mendapatkan objek di lingkungan sekitar sekolah. Tapi karena di luar terpantau hujan, kayaknya hujan tidak bagi bapak kalian hujanan. Jadi saya tadi udah fotonya di lingkungan sekolah. Jadi silakan di lingkungan itu, di foto yang ada di depan nanti, di depan ini fokus. Kalian silakan amati, identifikasi di situ ada objek apa saja, termasuk ke dalam kelas apa. Seperti itu. Paham? Ada yang ditanyakan dulu nggak sebelum kalian mengerjakan? Tidak, mantap. Ini sama atau sebenarnya seperti itu? Kalau kalian berdiskusi berkelompok sebaiknya sama. Bagusnya boleh sama. Berarti satu handphone juga nggak apa-apa? Boleh, nggak apa-apa. Tapi lebih baik kan ketika berdiskusi kalau ada perbedaan pendapat, kalian tentukan yang paling bagus kira-kira yang hasil. Oke ya, ya. Oke, nah ini saya tampilkan dulu ya. Oke, di depan itu ada lingkungan sekitar sekolah ya. Ini tahu kan ini TPL ini. Nah, kita sedang belajar di sebelah sini. Nah, di foto yang ada di depan, kalau kurang jelas fotonya nanti saya kirim ke grup WA ini biar lebih jelas fotonya. Di foto yang ada di depan ini, silakan kalian identifikasi, amati ada berapa objek, ada berapa kelas. Aman? Cuma yang kelihatan di foto ini doang. Iya, kelihatannya aja. Karena sepertinya ada banyak objek. Oke, silakan. Kalau sudah aktif, sudah oke, silakan kalian kerjakan LKPD-nya sambil berdiskusi dengan kelompok. Oke, boleh berdiskusi ya. Kalau ada yang ditanyakan boleh panggil saya. Ya, tulis, jangan lupa tulis namanya ya. Kalau ada yang ke belakang boleh, tapi harus satu orang. Oh iya, saya beri waktu kalian untuk berdiskusi itu 20 menitan. 20 menitan ya. Cukup kan kira-kira 20 menit? Passwordnya apa? Oh, passwordnya apa coba? Apa coba? Is the way. Live. Ini teman deh. Oke, teman deh. Oke. Ya. Terima kasih. Udah jangan banyak-banyak aja. Ya, Pak. Ada satu kelompok satu aja ya. Kita kelompok satu aja.
Ini tinggal itu kalau dia Oh, kayaknya mah nggak bisa kayaknya. Iya kan pakai ini bukan hantu. Kayaknya dibatasi ya. gigi kok pakai pak. Udah kesan serius itu. Sok yang punya kuota pakai aja kuotanya. Kasihan yang nggak punya. Kalau sok pelit, ada si kumpulnya sedikit Aja. Oke ya. Jadi gini. Ayo diskusinya dilanjutkan. Nanti pas presentasi kalian presentasikan hasil yang paling baiknya. Kesana. Ada apa? Ini mulai di bawah. Speknya Jadi kalian tuh lihat di kelompok sebelah, lihat ke sini menatap dengan wajah yang menakutkan. Kalian ribut aja. Kalian jangan ribut Tuh lihat sini. mus juga lihat. Mus juga komplain jadinya kan. Mereka tidak fokus. Mungkin yang mau kekurangannya kekurangan Itu kan tadi ini ya. Ini objek benar objek dominan. Nah, itu perdonan. Ketika mekanisme ini di objek Pak, itu mau jelaskan Ya. Jadi kalian nanti dari gambar di depan itu atau gambar yang ada di depan itu lihat di situ ada berapa kira-kira objeknya, ada berapa pas, kemudian bisa menemukan berapa fasa-fasanya. Kira-kira ada fasa apa itu? Belum bisa. Kalau itu maksudnya fasa atau kalau misalkan pohon itu jangan lupa tadi kalau pas itu tumbuhan. Di situ kan di sebelah sana, mana ya? Ini di sebelah sini. Ini di sini nih ada ibu-ibu lagi nongkrong nih. Kira-kira kalau ibu-ibu tuh kelasnya apa gitu? manusia Kayak gitu. ras terkuat berarti ibu ras paling kuat di jalan. Seberapa Anda menabrak ibu atau ditabrak ibu tetap Anda yang salah. Pengalaman. Waktunya masih lama ya, ada 15 menit lagi buat diskusi. Santai saja. Santai aja. Ya betul gitu. Itu.
kalian cari dulu aja pengertiannya ada Eva. Di LKPD itu yang di depan ada pengertian paradigma, pengertian objek. Kalian cari dulu itu apa pengertiannya di depan LKPD. Jangan langsung cari ini. Ya kalian paham dulu. Nah ini pengertian paradigma itu apa sih? Objeknya apa? Kelebihan PBO sama kekurangan PBO. Iya boleh cari di Google. Kalian bagi-bagi tugas nih, kira-kira nanti yang mau presentasi siapa? Udah diterima. Siapa yang mau presentasi? Orang dia gitu kan? Di kelompok itu siapa yang presentasi? Siapa Ajin? Awal yang mau presentasi biasanya awal tuh Ajin tuh kalau presentasi itu kan? Enggak. Lupa. Yang kelompok 1 siapa kelompok 1? Awal, kelompok 2 baru, kelompok 3 Ihan, kelompok 4 kalian berdua aja. Terus berdua mereka lihat terlihat tidak senangnya. Itu apa sendiri? Semangat ya.
Referensi dulu. Satu lagi. Tapi jangan sampai. Kalau di lingkungan itu kalian bisa lihat nggak ada tumbuhan, ada lapangan, itu lapangan bisa jadi objek. Ya. Kira-kira apa nama kelasnya? Ada kelas RPP, lab OTKP, ada kelas APH, 10 APH, 11 juga, 11 sana, 11 APH juga, 10 juga. Ada kenteng, ada rumah. Kalau genteng itu apa? Genteng. Kalau genteng itu maksudnya ke apa? Iya. Maksudnya ke apa? Nah, kata Ian maksudnya mana? Ribu. Ada kelas bangunan misalkan ya. Objeknya apa? Objeknya komputer. Oh, jadi saya kasih tahu ya. Waduh, parah. Itu namanya itu sendiri-sendiri. Objek adalah Kesimpulannya jadi objek utama
Bukan diskusi. Diskusi gitu ya. Lagi ngeliat kamu. lagi sedia di sana gitu. Kalau si Iki mah emang gak ada. Udah nyampe mana sih? Udah nyampe kesimpulan buat OC. Yang mau dipresentasiin udah siap. Nanti untuk presentasi di depan, satu presenter mungkin itu maksimal 5 menit waktunya ya. Iya. Yang lama-lama ya. Ada pertanyaan. Nggak ada. Jadi kalian cuma presentasi aja. Biar nanti kita simpulkan bareng-bareng. Maksimal 5 menit, satu orang 5 menit. Ya betul. Ya boleh itu ceramah aja. Ya berapa sekarang? Setelah 10 ya? Dilihat Setengah jam lagi. Ayo waktunya untuk diskusi tinggal 10 menit lagi ya. 10 menit kurang dari 10 menit. Silakan ada dipercepat diskusinya. Tinggal 7 menit lagi waktunya. Kurang dari 10 menit. Ya, 7 menit lagi ya. Waktunya. Silakan kalian berdiskusi agar lebih cepat. Ini diskusi ya. Oh boleh, silakan. Jangan ditahan ya kalau ada yang lebih lain. Tapi bergiliran. Jangan lama. Pokoknya itu adalah dia isinya Ayo ya, 7 menit lagi. Sekarang udah kurang dari 7 menit. ayo. Udah jadi. Jangan diskusi sama yang lain. Bagus ya, bagus ya. Iya, ya.
khususnya di pemeriksaan. Contohnya itu keamanan Oh, begini. Ada pohon pisang, ada apa yang Oh, ada tanaman hias di sini. Ada tanaman hias. Ya? Betul tanaman hias. Tanaman hias. Oh iya. Ya. Ini yang di depan ini. Ini kalau tidak salah namanya udah keluar. Oh, tulis. Kalau nggak salah. Kita sambil belajar tentang tanaman ini ada pohon mangga di depan. Oh, itu Ini pohon sukun. Tahu Oh, nggak? itu yang Tahu, Bos. Iya. Itu di depan itu. bukannya itu yang suka di alam si istrinya Yang bukan iya dia yang ini Nah, ini pohon mangga. besok diaduk-aduk Oh ya, 5 menit lagi waktunya. wah itu anak tuh itu dibentuk lagi dari mana? Hari apa? Dari burung ya Ada. itu ya pak yang di kiri ya Iya betul. Kelihatan kata Indra. mana itu tuh kamu lihat nggak tuh Mana ini? itu pak yang kira ini mas Gido Oh ini. Iya. Memaksa dengan ini belum juga ada sama bodoh kalau itu siapa udah memang ada dia terus dari dari kalau Karena kan burung tidak ini dulu tidak dari emosi. ada sebenarnya pak Iya. berisi. tahu di mana Kalau lagi diskusi gini seru ya. Kalian suka saling menjatuhkan tidak? Saling memotivasi. Ini presentasi sudah beres presentasinya. Yang mau presentasi ini udah siap? ini lagi Udah? Udah siap? Itu boleh ditulis yang buat presentasinya. Siapa yang selesai? Ada yang tulisannya sudah basah? Enggak ya? Yang udah siap buat presentasi siapa tuh? Wah, kelompok satu ya. Nanti untuk urutan presentasinya kita di kelompok ya. Nanti kalian pilih dari 4 jari saya. Nanti sebagian nomor berapa? Misalkan di sini di jari saya ini ada nomornya. oh nanti Ya, ini nanti kalian pilih ujung jari yang mana? dari jempol dari kaki jempol kaki Ih, belum cukup sih. Ayo, 2 menit lagi waktunya. 2 menit lagi waktunya untuk presentasi. oh ini kalau misalkan udah cukup gimana Nggak cukup apa? intinya yang paling sadar Tempatnya nggak cukup. amati yang amati itu Oh, ke belakang aja, ke belakangnya. Lanjutin di bagian belakang. ini kamu bisa lihat nggak bikin lagi nih proses
Beli ya Neng. Ayo 3 menit lagi. Mana fotonya? Oh, foto ini. Mana fotonya? Kamu Udah beres kok, beda nih santai gitu. Nanti kan udah ini langsung istirahat ya. Ya, udah pelajaran saya langsung istirahat. Udah istirahat langsung istirahat ya, udah istirahat. Udah beres. Ada yang nonton yang juga semalam? Pak Asep ya, fans Liverpool kualitas kalian. Pak Asep mana MU? Salah ya, Ya memang MU. Ayah. Ayah. Ya udah, siap ya? Belum? Masih ada yang belum? Belum. Apakah perlu injury time? Perlu pertemuan waktu? Yes. Buat diskusinya? Yes. Saya tambahin 5 menit ya, oke? Alright. Alright. Saya tambahkan 5 menit ya. Kalau sudah kayak gitu berarti kalian bisa menentukan identifikasi apa yang kalian melihat. Ada rumput. Saya sudah milih ya keaktifan kalian berdiskusi. Jadi ada nomor. 3 menit lagi dari pertanyaan waktu ya, dia dimaksimalkan waktunya. Udah apa? Cum, siapa yang udah? Kelompok mana yang udah? Baru satu kelompok sudah. Udah. Udah, belum Pak? Udah? Kelompok Pak udah, kelompok Pak udah belum? Dikit lagi. Ayo masih ada waktu. 2 menit lagi, 2 menit lagi.
pertama. Siap. Yang giliran tampil pertama siap. Silakan perwakilan kelompoknya pilih satu jari dari tempat jari saya. Kelingking. Kelingking. Mustafa. Tengah, jadi tengah. Dari manis. Jadi manis ya. Satu lagi. Ya terakhir kan. Ya terakhir. Ya ini nomor 1. Yang awal kelompok 1 nomor 1. Berarti Mustafa nomor 4 tampilnya. Yang jadi manis ya. Nomor 3 ini nomor 2. Kalian presentasinya biar terlihat oleh semua teman berdiri di sini nanti aku presentasiin. Oke di sini berdiri. Oke sambil menunggu 1 menit lagi ya, ayo cepet ada di perkumpulan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi pilihan nomor 2. Yuk, naon bikin ini?
Sama saya Ika dari kelas 11 RPL. Nah, di sini mau ngejelasin yang dari identifikasi. Yang pertama kelas. Yang ada di foto ada manusia, tumbuhan, hewan. Yang kedua objeknya dari kelas manusia yaitu ada siswa, anak-anak kecil, dan lain-lain. Yang kedua dari kelas tumbuhan objeknya yaitu tanaman hias, pohon mangga, rumput, dan lain-lain. Yang ketiga atribut. Untuk atribut dari kelas manusia yaitu nama, usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Untuk atribut kelas dari tumbuhan yaitu nama hewan, jenis nama tumbuhan sama jenis tumbuhannya. Yang keempat metode. Untuk metode dari kelas manusia yaitu tumbuh, berjalan, dan berbicara. Untuk metode dari kelas tumbuhan yaitu berfotosintesis, tumbuh, dan layu. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfi Setiawan dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan tentang hasil dari identifikasi kami yang mengenai kelas, objek, properti, dan metode yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Yang pertama itu dari kelas. Dan kelas itu ada tiga, ada tiga, manusia, tumbuhan, dan hewan. Yang kedua adalah objek. Objek ada tiga. Dan kelas manusia objeknya yaitu ada ibu-ibu, Berarti dulu. dan kelas tumbuhan objeknya itu adalah tanaman hias, pohon dan tanaman hias dan rumput. Dan dari kelas hewan objeknya itu ada burung, kucing, bulu, dan lain-lain. Itu dulu ya. Yang ketiga atribut. Untuk atribut dari kelas manusia itu adalah nama, usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Untuk atribut dari kelas tumbuhan yaitu ada nama dan jenis tumbuhan. Yang ketiga untuk atribut dari kelas hewan yaitu nama hewan dan jenis hewan. Dan keempat itu metode. Untuk metode dari kelas manusia yaitu tumbuh, berjalan, berlari, dan berbicara. Dan yang kedua itu untuk metode dari kelas tumbuhan itu yaitu fotosintesis, tumbuh, dan layu. Untuk metode dari ketiga itu adalah kelas hewan yaitu berjalan, tumbuh, dan mengeluarkan suara. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan terakhir kelompoknya Mustafa. Sok mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mustafa dari kelompok 4 akan mempresentasikan yang telah kami identifikasi. Yang pertama adalah kelas. Di dalam kelas terdapat 3 yaitu manusia, tumbuhan, dan hewan. Lalu ada objek dari kelas manusia. Objeknya yaitu guru, siswa, dan seperti yang kalian lihat ibu. Dari kelas tumbuhan, objeknya adalah tanaman hias, pohon, dan rumput. Dari kelas hewan seperti burung dan kucing. Yang ketiga adalah atribut. Atribut dari manusia adalah nama, usia, jenis kelamin,
kita lihat lab. Ya, seperti nama kelas, suara kelas dan nama lab. Yang keempat adalah metode. Metode adalah sebuah fungsi dari sebuah kelas, yaitu fungsi dari manusia, yaitu adalah tumbuh, berjalan, berbicara, dan berlari. Dari tumbuhan, fotosintesis, tumbuh dan layu. Dan lab untuk melakukan praktek. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, alhamdulillah kalian sudah beres presentasinya. Jadi yang bisa disimpulkan apa kira-kira dari hasil presentasi yang tadi? Oh benar ya, bukan belum kesimpulan dulu. Saya mau agak sedikit meluruskan dulu. Nah, ketika kalian mengidentifikasi sesuatu objek yang ada di lingkungan sekitar, itu sebenarnya yang kalian lihat itu bisa menjadi sebuah kelas tersendiri. Contohnya seperti tadi di kelompoknya Mustafa bilang ada kucing. Nah, kucing itu tadi sebuah objek. Kalau Mus bilang objek dari hewan. Tapi sebenarnya kita bisa spesifikasikan lagi apa? Misalkan kucing itu adalah sebuah kelas. Karena kucing itu pasti satu kerangka yang utuh. Kucing itu pasti punya 4 kaki kan? Ada bulunya, kebanyakan, lalu matanya 2, ada ekornya seperti itu. Nah, itu bisa sebuah kerangka. Objeknya apa? Objeknya kita bisa rumuskan lagi lebih spesifik. Misalkan ada kucing, kucing yang tadi kalian lihat itu termasuk kucing apa? Kucing kampung misalnya. Nah, itu objeknya. Ada kucing liar, kucing apa lagi? Kucing Persia, kucing Angora. Nah, itu adalah objek-objeknya. Terus tadi ketika kalian lihat ibu-ibu juga itu bisa sebenarnya bukan sebuah objek, bukan sebuah objek, bisa jadi kelas. Jadi ibu-ibu itu sebuah kelas. Objeknya apa? Objeknya nama ibu itu. Misalkan Ibu Ani, Ibu Ina, Ibu Dewi, itu jadi objek. Ibu Ida. Paham ya? Jadi kita bisa mengklasifikasikan sesuatu itu memang berdasarkan rangka yang utuhnya. Seperti itu ya. Oke, nah silakan kalian duduk dulu seperti tadi duduknya seorang-seorang lagi jangan berkelompok. Silakan siapkan handphonenya, bukunya kalian simpan di bawah. Yang di atas meja Karena ini pelanggan silakan lihat yang di atas meja handphone saja. Coba akan dikondisikan dulu. Di sini di bawah, bangku, ada di balik ini. Oke, yang disimpan di atas meja hanya handphone saja. Oke, saatnya kita di sesi terakhir pembelajaran hari ini. Sesi terakhir hari ini silakan kalian akses online test, akses gurunya namanya saya. Di situ saya sudah sediakan 5 soal buat evaluasi pembelajaran hari ini. Silakan buka ya. Ya, silakan buka. Kerjakan, waktunya hanya 5 menit karena ada 5 soal. Silakan kalian kerjakan dengan sebaik mungkin. Ya. Oh, boleh sekian lama-lama kan boleh evaluasi. Oke, coba. Silakan dikerjakan ya. Ngadapnya ke depan. Silakan kerjakan. 5 menit waktunya ya. Ayo yang belum login silakan login dulu kerjain ya. Jangan kerja sama. Yang mana ini namanya? Ya, yang itu yang ada nama saya ini. STL. Ya yang itu. Yang itu aja. Betul. Yang Yang itu. Yang ada yang bawah. Ya, yang itu ya. Ya.
Ya. Oh ya. Ya betul. Ya, betul. Ya. Udah ada yang masuk di sebagian kali ini. Yang Ya, Raffi udah ada. Tungguin yang lain udah ada. Ya, udah ada. Udah ada yang lain. Ayo Reva, cepat. Yang lain sudah pada masuk kali ini. Yang atas yang bawah Pak. Yang atas. Monas. Ya, yang itu. Ini yang Raffi kan udah ada ya, udah. Jangan dikejar lagi. Udah ada, udah aja. Udah. Ihan udah, ya udah ada masuk. Udah. Udah awal ada awal sudah masuk di nilainya. Udah. Udah apa ya? Ya cuma 5 soal jadi pada cepat yang ini. Ya, yang udah bawa ya, yang udah bawa bagi ya. Ayo ini masih ada yang dulu. Reva kesini lihat Reva. Iya Pak, ini minta surat dulu. Oh iya, bersih. Kemana ini? Ayo. Udah. Baru 9 orang yang masuk, berarti sekitar 4 orang lagi yang belum. Ayo, terus kerjain ya. Iya Pak. Udah Pak. Ini Reva, lihat sini dulu. Yang sudah silakan HP-nya disimpan di meja. Semuanya sudah selesai. Pak. Ininya di mana Pak? Baik. Baru dari daftar ini ya. Ya. Ya, daftar ini. Ayo waktunya 2 menit Reva, anak kamu tadi ke air dulu. Kita tinggal merekam. Alhamdulillah nilainya lumayan bagus-bagus. Tidak ada yang di bawah 76, semuanya di atas. Sampai Kasihan Reva lagi gitu. Bahagia sekali juga. Biasanya nilainya di bawah kakak kan? Ya. Bahagia. Baik Pak. Bentar Pak. Ini udah dikirim. Ya sih. Oke, udah ada ya Revalnya. Oke, saya simpan dulu HP dulu. Oke, alhamdulillah semuanya sudah menjalankan evaluasinya. Dan alhamdulillah nilainya meskipun ada yang masih kurang, tapi tidak apa-apa ya. Nanti untuk perbaikan di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi alhamdulillah hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Sekarang di bagian penutup nih, sebelum saya tutup, sebelum kalian melanjutkan ke istirahat. Istirahat sudah belajar tadi. Istirahat, setelah itu melanjutkan ke pembelajaran yang lain. Saya mau tanya dulu nih, di sini yang bisa menyimpulkan untuk hari ini kita sudah belajar apa aja? Wah, Ihan di depan langsung. Ya, apa aja kan? Yang sudah dipelajari? Ya. Belajar cara mengidentifikasi objek, kelas, atribut, contohnya. Ya. Jadi hari ini yang pertama. Oh, ada yang mau lanjutin apa Reva? Jadi di apa tadi teh belajar tentang kelas yang isinya itu apa kayak objek Terus? apa lagi sih tadi atribut Itu Mustafa apa Mus? Apa? Pak, Ya. belajar tentang cara mengelompokkan kelas dan objek di lingkungan sekitar agar kita mengetahui mudah dan apa saja yang ada di lingkungan kita. Ya itu ya. Jadi intinya pada hari ini itu benar sekali tadi yang disimpulkan oleh Iha, Reva sama Mustafa. Jadi kita belajar bagaimana kita mengidentifikasi atau memahami objek apa saja yang ada di lingkungan sekitar. Kita bisa mengklasifikasikannya, kita bisa menentukan jadi beberapa objek, lalu kita bisa menentukan atributnya apa, lalu kita bisa menentukan juga metodenya apa saja. Seperti itu ya. Nah, untuk pembelajaran di minggu depan kita akan belajar
membandingkan, bukan membandingkan dalam artian yang negatif ya, tapi kita akan coba belajar membandingkan antara pemrograman berorientasi objek dengan pemrograman prosedural yang waktu kelas 10 kalian sudah pernah belajar. Jadi nanti kalian bisa membandingkan kira-kira kalau di PBO itu lebihnya apa, di prosedural lebihnya apa, lalu dibandingkan dan nanti kalian bisa menentukan metode mana yang cocok untuk kalian gunakan. Tapi PBO itu harus kalian pelajari karena memang PBO adalah cara pemrograman yang familiar. Apalagi sekarang banyak collaboration tools kayak GitHub dan sebagainya, itu mengharuskan kalian paham tentang PBO, cara pandangnya tentang PBO. Oke, mungkin untuk pembelajaran hari ini alhamdulillah cukup sekian. Kalian jangan lupa jaga kesehatan, jangan main malam-malam, jangan tidur terlalu lama juga. Jika waktunya tidur, mungkin pesan saya seperti itu ya, supaya besok kita bertemu lagi dalam keadaan yang sehat. Terima kasih untuk hari ini kalian sudah berimprovisasi, berapresiasi, berinteraksi dengan sangat baik dengan temannya. Jangan lupa pertahankan semangatnya. Saya mohon maaf apabila dalam pembelajaran tadi saya ada kurang, ada salah penyampaian atau mungkin ada kata-kata yang menyinggung kalian, karena manusia tidak sempurna, tidak luput dari dosa. Jadi saya ini untuk akhir kata pembelajaran ini saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.